Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah peristiwa yang bisa mengubah arah geopolitik dunia. Pernahkah terpikirkan oleh Anda, apa yang terjadi jika sebuah negara kehilangan pemimpin tertingginya di tengah ancaman perang besar? Lalu justru menunjuk sosok yang hampir tidak pernah terlihat di publik. Di saat Israel meningkatkan serangan dan Amerika menekan dari berbagai arah, Iran justru memilih pemimpin yang tidak dikenal luas. Siapa sebenarnya sosok ini? Dan kenapa keputusan ini justru dianggap sebagai langkah paling aman? Apakah ini tanda kelemahan? Atau justru strategi yang jauh lebih dalam dari yang terlihat di permukaan? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Pada 28 Februari 2026, situasi di Timur Tengah berubah dalam hitungan jam. Bukan karena jumlah serangan yang meningkat, tetapi karena satu peristiwa yang langsung mengguncang pusat kekuasaan Iran. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dilaporkan tewas dalam gelombang serangan besar yang melibatkan Israel dan tekanan militer dari Amerika Serikat. Peristiwa ini tidak hanya menjadi pukulan simbolis, tetapi juga membuka celah paling sensitif dalam struktur negara Iran. Dalam sistem Iran, pemimpin tertinggi bukan sekedar kepala negara. Ia adalah pengendali arah militer, penentu kebijakan strategis, sekaligus figur yang mengikat seluruh elemen kekuasaan. Ketika posisi ini tiba-tiba kosong di tengah eskalasi konflik, risiko yang muncul bukan hanya ketidakpastian politik, tetapi potensi ketidakseimbangan dalam sistem yang selama ini dikendalikan secara terpusat. Sehari setelah laporan kematian itu muncul, pada 1 Maret 2026, mekanisme darurat langsung dijalankan. Struktur kepemimpinan sementara dibentuk untuk menjaga agar negara tidak kehilangan kendali. Di saat yang sama, tekanan dari luar tidak berhenti. Israel terus meningkatkan operasi militernya terhadap target yang berkaitan dengan Iran di berbagai titik kawasan. Amerika Serikat memperkuat tekanan melalui jalur militer dan diplomasi, menciptakan situasi yang membuat Iran harus bergerak cepat tanpa ruang untuk kesalahan. Dalam kondisi seperti ini, proses suksesi tidak lagi berjalan seperti prosedur normal. Konstitusi Iran memang memberikan waktu bagi majelis ahli untuk memilih pemimpin baru, namun realitas di lapangan memaksa percepatan. Antara 3 hingga 8 Maret 2026, dinamika internal bergerak sangat cepat. Diskusi, negosiasi, dan konsolidasi terjadi dalam lingkaran yang sangat terbatas. Fokus utama bukan lagi pada popularitas atau citra publik, melainkan pada kemampuan menjaga stabilitas di tengah ancaman eksternal yang terus meningkat. Pada 8 hingga 9 Maret 2026, keputusan akhirnya muncul ke publik. Mojtaba Khamenei diumumkan sebagai pemimpin tertinggi Iran yang baru. Nama ini langsung memicu perhatian, bukan karena ia sosok yang dikenal luas, tetapi justru karena sebaliknya. Di tengah ekspektasi bahwa Iran akan memilih figur kuat yang tampil di depan publik, keputusan ini justru mengarah pada seseorang yang selama ini hampir tidak terlihat. Kecepatan keputusan ini mengirimkan pesan yang sangat jelas. Iran tidak membuka ruang ketidakpastian. Sistem bergerak untuk menutup celah sebelum tekanan dari luar bisa dimanfaatkan lebih jauh. Dalam waktu kurang dari 2 minggu sejak kematian pemimpin tertinggi, struktur kekuasaan sudah kembali terisi. Namun di balik kecepatan itu, ada sesuatu yang lebih dalam. Proses ini tidak hanya menunjukkan kemampuan Iran menjaga stabilitas, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kekuasaan sebenarnya bekerja di dalam negeri. Bukan melalui sorotan publik, melainkan melalui jaringan yang bergerak cepat, tertutup, dan sangat terkoordinasi. Di titik ini, arah cerita mulai berubah. Fokus tidak lagi pada siapa yang telah jatuh, tetapi pada siapa yang kini berdiri di posisi paling menentukan. Dan lebih dari itu, bagaimana pilihan tersebut mencerminkan cara Iran menghadapi tekanan dari Israel dan Amerika Serikat yang semakin intens dalam waktu yang bersamaan. Setelah pengumuman pada 8 hingga 9 Maret 2026, perhatian langsung beralih pada satu nama yang sebelumnya jarang terdengar di ruang publik, Mojtaba Khamenei. Tidak ada pidato besar yang langsung menyusul. Tidak ada kemunculan yang memperlihatkan penguasaan panggung seperti yang biasanya dilakukan pemimpin baru dalam situasi krisis.
Justru yang terlihat adalah keheningan yang tidak biasa di tengah situasi yang seharusnya menuntut kejelasan arah. Mujtaba dikenal sebagai sosok yang selama ini bergerak di belakang layar. Ia bukan pejabat dengan jabatan resmi yang sering muncul di media. Ia juga bukan tokoh militer yang dikenal melalui operasi atau pernyataan publik. Namun dalam berbagai laporan, ia memiliki kedekatan yang kuat dengan lingkaran inti kekuasaan, terutama dengan struktur keamanan dan jaringan yang selama ini menopang stabilitas Iran dari dalam. Pada 10 hingga 11 Maret 2026, laporan mulai mengarah pada satu pola yang menarik, bahwa proses pemilihannya tidak berdiri sendiri. Ada dorongan kuat dari elemen yang memiliki pengaruh besar dalam sistem, khususnya Garda Revolusi Iran. Dalam situasi di mana banyak elit kunci telah hilang akibat serangan sebelumnya, kekuatan ini mengambil peran yang jauh lebih dominan dalam memastikan transisi berjalan tanpa gangguan. Disinilah keputusan ini mulai terlihat berbeda dari sekedar pergantian kepemimpinan biasa. Pilihan terhadap Mojtaba bukan soal siapa yang paling dikenal oleh masyarakat, tetapi siapa yang paling dapat diterima oleh struktur kekuasaan yang sedang bekerja di bawah tekanan. Dalam kondisi perang, konsistensi komando menjadi lebih penting daripada citra publik, dan Mojtaba dianggap memiliki posisi yang tepat untuk menjaga keseimbangan itu. Namun yang membuat situasi ini semakin menarik adalah apa yang tidak terjadi setelahnya. Hingga pertengahan Maret 2026, tidak ada langkah besar yang menunjukkan perubahan arah secara terbuka. Tidak ada upaya membangun legitimasi melalui mobilisasi massa. Tidak ada simbol yang secara jelas menunjukkan transisi kekuasaan kepada publik luas. Yang ada justru kesinambungan dalam cara sistem bekerja, seolah tidak terjadi perubahan di puncak. Pada 14 Maret 2026, muncul bantahan resmi terhadap spekulasi mengenai kondisi internal kepemimpinan baru. Ini menunjukkan bahwa tekanan informasi juga menjadi bagian dari dinamika yang harus dikendalikan. Lalu pada 17 Maret 2026, sinyal kebijakan mulai terlihat ketika Iran mengambil sikap keras dalam merespons upaya deeskalasi yang datang melalui jalur perantara. Posisi ini menandakan bahwa arah strategis negara tidak mengalami pelonggaran, meskipun baru saja mengalami perubahan besar di puncak kekuasaan. Semua ini mengarah pada satu kesimpulan sementara dalam analisa, bahwa figur yang dipilih bukan dimaksudkan untuk mengubah sistem, tetapi untuk menjaga sistem tetap berjalan di tengah tekanan yang semakin kompleks. Mojtaba tidak tampil sebagai wajah baru Iran. Ia muncul sebagai bagian dari mekanisme yang memastikan bahwa garis kebijakan tetap konsisten, bahkan ketika kondisi di luar semakin tidak stabil. Di titik ini, pusat perhatian tidak lagi pada latar belakangnya semata, tetapi pada peran yang ia jalankan. Karena dalam situasi seperti ini, yang menentukan bukan hanya siapa yang memimpin, tetapi bagaimana kekuasaan itu dijalankan di balik lapisan yang tidak selalu terlihat oleh publik. Memasuki pertengahan hingga akhir Maret 2026, dinamika di dalam Iran mulai menunjukkan pola yang berbeda dari pergantian kepemimpinan pada umumnya. Tidak ada konsolidasi terbuka yang masif. Tidak ada kampanye legitimasi yang biasa terlihat setelah perubahan di pucuk kekuasaan. Justru yang muncul adalah kesinambungan yang tenang, seolah sistem berjalan tanpa gangguan, meskipun baru saja kehilangan figur paling sentralnya. Pada 17 Maret 2026, sikap Iran terhadap tekanan internasional mulai terlihat lebih tegas. Dalam laporan yang beredar, Iran menolak pendekatan deeskalasi yang diajukan melalui jalur diplomatik tidak langsung. Ini bukan sekedar keputusan kebijakan luar negeri, tetapi sinyal bahwa arah negara tidak bergeser meskipun struktur kepemimpinan telah berubah. Keputusan ini memperlihatkan bahwa kontrol strategis tetap berada pada jalur yang sama, tanpa indikasi kompromi dalam waktu dekat. Beberapa hari setelahnya, pada 20 Maret 2026, pemerintah Iran mengisyaratkan akan adanya pesan resmi dari pemimpin baru dalam momentum Tahun Baru Persia. Namun, hingga momen itu mendekat, kehadiran Mojtaba tetap minim di ruang publik.
Tidak ada pernyataan langsung yang memperlihatkan gaya kepemimpinan personal. Tidak ada upaya membangun citra sebagai figur utama di tengah krisis. Keheningan ini justru memperkuat dugaan bahwa pusat kendali tidak sepenuhnya berada pada satu individu. Pada 23 hingga 24 Maret 2026, laporan internasional mulai menyoroti perubahan keseimbangan kekuasaan di dalam Iran. Banyak elit penting yang sebelumnya menjadi pengambil keputusan telah gugur dalam rangkaian serangan. Dalam kondisi ini, struktur seperti Garda Revolusi Iran mengambil peran yang lebih besar dalam menjaga stabilitas negara. Fungsi mereka tidak lagi terbatas pada aspek militer, tetapi juga merambah ke arah pengendalian kebijakan strategis. Situasi ini menciptakan satu gambaran yang berbeda dari struktur kekuasaan tradisional, bahwa meskipun secara formal Iran memiliki pemimpin tertinggi yang baru, proses pengambilan keputusan kemungkinan besar melibatkan jaringan yang lebih luas dan lebih dalam. Mujtaba berada di titik yang menghubungkan struktur formal dengan kekuatan yang bekerja di balik layar. Ia bukan pusat tunggal, tetapi bagian dari sistem yang lebih kompleks. Pada 30 Maret 2026, tekanan terhadap Iran belum menunjukkan tanda mereda. Laporan mengenai jatuhnya tokoh penting lain di tubuh militer memperkuat gambaran bahwa konflik masih terus berjalan dan bahkan berpotensi meluas. Di saat yang sama, operasi Israel di wilayah sekitar tetap berlangsung, menunjukkan bahwa tekanan eksternal tidak berkurang meskipun Iran telah menyelesaikan transisi kepemimpinan. Dari seluruh rangkaian peristiwa ini, satu pola mulai terlihat dengan jelas. Iran tidak merespons tekanan dengan perubahan drastis di permukaan. Sebaliknya, negara ini memperkuat kontrol dari dalam, memastikan bahwa struktur tetap utuh dan tidak mudah diguncang oleh tekanan luar. Mujtaba hadir dalam peran yang tidak mencolok, tetapi justru berada di posisi yang memungkinkan sistem terus berjalan tanpa friksi yang terlihat. Dalam kondisi seperti ini, arah Iran menjadi lebih sulit dibaca dari luar, karena yang tampak di permukaan tidak sepenuhnya mencerminkan bagaimana keputusan diambil di dalam. Dan di tengah tekanan dari Israel serta Amerika Serikat yang terus meningkat, stabilitas internal yang terjaga dengan cara seperti ini menjadi faktor yang menentukan bagaimana Iran bertahan dalam fase konflik yang semakin kompleks. Dalam waktu yang sangat singkat, Iran menghadapi ujian terbesar dalam struktur kekuasaannya. Dari 28 Februari hingga akhir Maret 2026, tekanan datang secara bersamaan, dari luar dan dari dalam. Namun yang terlihat bukanlah kekacauan, melainkan sebuah sistem yang bergerak cepat untuk menutup celah dan menjaga keseimbangan tetap utuh. Pergantian kepemimpinan yang terjadi tidak mengikuti pola yang biasa dipahami banyak orang. Tidak ada figur yang tampil dominan di depan publik, tidak ada perubahan arah yang mencolok, dan tidak ada tanda bahwa kontrol negara melemah. Justru yang muncul adalah bentuk kekuasaan yang lebih tertutup, lebih terstruktur, dan lebih sulit dibaca dari luar. Di tengah tekanan Israel dan Amerika Serikat yang terus berlangsung, Iran memilih untuk memperkuat kendali internal dibanding menunjukkan kekuatan secara terbuka. Mujtaba Khamenei hadir sebagai bagian dari mekanisme tersebut, berada di titik yang menghubungkan struktur formal dengan kekuatan yang bekerja di balik layar. Dan dari seluruh rangkaian ini, satu hal menjadi semakin jelas. Dalam konflik modern, yang menentukan bukan hanya kekuatan militer di permukaan, tetapi juga bagaimana sebuah negara menjaga stabilitas di dalam saat tekanan datang dari segala arah. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan fakta menarik lainnya.